Halo teman-teman, sudah siap ya mengikuti sesi kedua? Baik, saya mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Semoga teman-teman masih semangat untuk mengikuti materi yang luar biasa karena materi ini sangat penting bagi kita semua. Nantinya teman-teman akan selalu berurusan dengan dosen wali dari maba sampai nanti lulus. Ketika ada konsultasi ataupun yang lainnya, teman-teman akan menghubungi dosen wali. Jadi saya harap teman-teman bisa menyiapkan catatannya, menyimak dengan baik, dan memahaminya. Sudah siap ya teman-teman? Sebelumnya perkenalkan, saya Gina Sonia dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Materi kali ini akan disampaikan oleh dosen wali, teman-teman yang bernama Bapak Budi Trisantosa. Materinya ialah pembelajaran dan perwalian. Langsung saja Pak Budi, monggo saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya untuk mahasiswa sastra Inggris yang baru. Oke, materinya adalah perwalian mahasiswa baru sastra Inggris. Jadi saya ini nanti akan jadi dosen wali atau penasihat akademik. Nanti akan saya paparkan juga apa sih wewenang dan kewajiban saya sebagai dosen wali. Sebelum masuk ke situ, saya akan mengenalkan juga beberapa istilah yang ada di dalam kampus ya, mungkin masih awam ya buat kalian. Oke, ini belum keluar ya. Oke, sip. Nah, ini ada beberapa istilah yang ada di kampus. Jadi kalian sebagai mahasiswa di sini itu ada beberapa istilah, yaitu ada SKS itu apa sih gitu kan. Kemudian semester itu kayak gimana? Kemudian ada IP, ada IPK. Oke. Nah, SKS itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan atau satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa. Jadi SKS itu adalah macam beban studi kalian dan juga beban kami juga para dosen. Kemudian semester, untuk dalam satu semester ini di sastra Inggris itu ada 16 tatap 16 minggu, artinya juga ada 15 tatap muka dan satu untuk penilaian, yaitu untuk UAS. Ya, jadi untuk semester itu ada 15 tatap muka dan juga ada satu untuk ujian akhir semester. Kemudian IP adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan mata kuliah yang diambil. Gampangannya, ini definisinya ini mungkin agak jelimet gitu ya. Gampangannya itu kalau ditanya, IP-mu berapa? Berarti itu IP saat di semester tertentu. Itu IP. Ya. IP-mu berapa? Gitu kan. Kamu tanya lagi, IP semester berapa? Semester 3 misalnya. Nah, itu tentuin ya. Dijelasin aja, disebutin IP-mu berapa. Misalnya besok ini semester 1, kalau setelah UAS gitu ya. IP-mu berapa di semester 1? Nah, dijawablah itu. Kemudian IPK. IPK itu kalau ditanya IPK, jawab aja adalah kumulatif. Artinya semester 1, semester 2 itu ada namanya IPK. Jadi gabungan dari IP semester 1, semester 2 itu ada IP di situ, ada IPK di situ. Jadi gabungan dari seluruh semester. Misalkan besok di semester 2, kalau di semester 1 besok kalian IP sama IPK itu masih sama. Ya, karena masih satu semester. Nah, ketika di semester 2, IPK itu masih berubah, yaitu gabungan dari semester 1 semester 2. Gampangannya gitu. Jadi IP itu berarti kalian ada punya 2 IP di situ, IP semester 1, IP semester 2. Oke. IPK itu gabungan dari situ. Nah, IPK itu muncul nanti ada di KHS. Nanti ada kan juga nih, ada juga yang disebut dengan KRS,
KHS dan juga Siamus. KRS itu kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh. Gitu. Kalian sudah punya, kalau yang untuk semester 1 itu otomatis kalian punya KRS langsung. Kemudian di besok di semester 2 itu kalian paket juga masih berbentuk paket. Kemudian ada KRS di situ, nanti akan saya validasi setelah kalian mengisi KRS. Kemudian KHS, kartu hasil studi, yaitu kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi atau indeks semester yang diperoleh seluruh SKS yang telah dikumpulkan. Kemudian di situ juga ada IPK. Jadi untuk nyari IPK ada di mana? Itu ada di KHS. Ya. Kemudian Siamus, nah, ini adalah berbasis informasi. Di sini kalian bisa melihat nilai, kemudian ada profil kalian juga di situ. Silakan nanti juga buat kalian yang sudah punya Siamus semua kan ya, itu profilnya diupdate ya, diperbarui yang paling baru. Nanti jika misalnya ada pengumuman atau info, itu bisa kita ngambilnya dari situ, dari Siamus. Oke, gitu ya. Itu untuk beberapa istilah umum. Kemudian kita masuk yang, nah ini pelaksanaan pendidikan, guys. Ya, ada yang pertama yang akan saya bahas itu adalah beban masa studi. Nah, untuk dapat gelar sarjana S1 gitu ya, itu berapa SKS yang ditempuh? Minimal adalah 144, bahkan sampai 160 SKS. Ya, itu. Dan paling lama, jangan sampai lah ya guys ya, jangan sampai 14 semester ya. 8 semester cukup. Itu adalah 14 semester untuk masa paling lama. Lebih dari itu seperti apa? Nah, itu lebih dari itu ya mungkin ya itu ya. Kemudian ngeri kalau nyebutin kata itu. Nah, kemudian bagi mahasiswa baru pada 2 semester pertama diperbolehkan mengambil beban studi maksimum 22 SKS karena sudah paket di sini. Ya, untuk kalian semester 1 semester 2 yang masih baru ini 22 SKS. Nah, di semester 3 dan selanjutnya, beban maksimal per SKS itu ditentukan berdasarkan IPK. Oke. Sorry, berdasarkan IP. Kalau lebih dari 3, itu boleh mengambil maksimal 24 SKS. Oke. Jadi make sure kalau kalian ingin minimal, untuk kalian kalau kalian ingin cepat studinya, cepat lulus gitu ya, pastikan kalian memiliki IP itu di atas 3 terus, sehingga kalian bisa mengambil maksimal itu 24 SKS. Ya. Kalau misalkan 2,5 sampai 2,9 itu maksimal 21. Artinya di sini mungkin kalian tidak boleh mengambil satu mata kuliah. Jadi lebih sedikit gitu. Nah, kalau IP 2 kemudian ada sampai kurang dari 2, itu maksimal 20 SKS dan 8 SKS, dan jangan sampai di bawah itu ya. 2. Sistem penilaian. Nah, ini sistem penilaiannya guys, ini perlu diperhatikan juga untuk bobot. Untuk nilai A memiliki bobot itu 80 sampai 100 ya. Kemudian juga ada nilai tengah, ya nilai AB memiliki bobot 75,1 sampai 79,9. Nilai B itu 70 sampai 75. Nilai BC itu memiliki bobot 65,1 sampai 69,9. Nilai C itu memiliki bobot 60 sampai 65. Nilai CD sampai E, nah ini kurang dari 60. Ojo nganti ya, oke. Dapat CD atau E ya. Oke, itu. Nah, kalau misalkan dilala gitu ya, dilala dapat yang kurang memuaskan gitu kan. Boleh ada remedi, yaitu yang boleh remedi adalah yang BC, C ke bawah gitu. Tentu dengan berbagai pertimbangan dari dosennya. Jadi ada pertimbangan apakah misalkan bolos terus, misalkan nggak masuk terus, nah, itu akan ada pertimbangan khusus apakah boleh mengikuti ulangan atau remedi atau enggak.
Gitu. Ini bobotnya sistem penilaiannya. Oke, ini IPK, ini prestasi predikat. Nah, kalau misalkan ada beberapa tingkatan di sini, kalau kalian IPK-nya 2,00 sampai 2,75, itu dikatakan sebagai lulus biasa. Kemudian kalau IPK kalian 2,76 sampai 3,0, itu masuk kategori atau predikat memuaskan. Nah, jika kalian mendapatkan IPK 3,01 sampai 3,50, itu sangat memuaskan dengan syarat tanpa nilai D ke bawah. Ya. Yang terakhir, semua ini yang sangat memuaskan, cum laude. 3,51 sampai 4,0 itu predikatnya adalah dengan pujian, dengan syarat tanpa nilai C ke bawah dan lulus tepat waktu. Jadi nggak sampai 10 semester ke atas gitu ya. Itu kalau misalkan kalian IPK-nya 3,7 misalkan, tapi lulusnya itu di semester 12, itu kalian tidak mendapat cum laude, tapi sangat memuaskan. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan penghargaan atau piagam yang diberikan oleh rektor, minimal, bukan minimal, kalian harus berpredikat dengan pujian atau cum laude, yang artinya IPK kalian itu harus 3,51 ke atas. Oke, itu pelaksanaan pendidikan. Nah, ini struktur kurikulum. Ini struktur kurikulum yang 2018, karena sebenarnya kita ada kurikulum yang Merdeka Belajar. Ini untuk gambar aja, untuk mata kuliahnya. Ini kalian lihat di semester 1, kalian udah dapat basic, semua itu masih basic, jadi kalian tuh akan mempelajari hal yang skill. Ya, ini mengingatkan. Jadi, buat kalian jangan minder kalau udah bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris, gitu. Nggak masalah, semua dari nol, semua dari start dari awal, semua belajar bareng, semua berlatih bareng, berpraktek bareng, berproses bareng. Disitulah kalian prosesnya di situ. Jadi jangan minder, semuanya sama gitu ya. Nggak ada yang lebih unggul di sini, semuanya start bareng, belajar bareng. Oke, di sinilah proses itu nanti yang akan menentukan. Jadi kalian semakin baik berproses di dalam perkuliahan, itu berarti semakin baik. Kemudian kita lihat di semester 2, yang tadi awalnya semester 1 itu masih basic, semester 2 itu udah mulai naik tingkat ya, push rank gitu ya. Masuk ke intermediate tuh. Intermediate ada listening, ada speaking, kemudian di sastra itu ada teori sastra, kemudian ada translation, juga ada basic translation di situ. Ini semester 2. Kita lihat beban SKS-nya 22 untuk semester 1, untuk semester 2 itu 21. Ada gambaran di sini ya, kira-kira semester 1 dalam 1 tahun pertama apa yang ingin yang dipelajari. Oke, ini untuk semester 3 dan semester 4 itu ada advance lagi, itu naik lagi, naik tingkat lagi, tidak lagi basic, tidak lagi intermediate, tapi lebih advance, jadi lebih ahli lagi, diasah lagi kemampuan listeningnya. Jadi kalau di sastra Inggris, materi skill kayak listening, speaking, dan reading, itu kami anggap kalian udah lulus di situ. Karena di semester 4, mulai di semester 4, semuanya adalah mata kuliah yang fokusnya ke bahasa, yang ke profil lulusan. Kita lihat di semester 4, nanti ada di semester 4, kalian akan mendapat mata kuliah penulisan puisi dan juga cerita pendek. Kalau semester ini, cerita pendek itu adalah dengan menulis cerpen dan juga cerita anak, cerita picture book. Gitu. Jadi di semester 4 itu kalian udah pure sesastra. Sastranya ini gitu. Ciri khas dari kalian sebagai anak sastra gitu ya. Oke, di situ. Kemudian di semester 5 dan semester 4 ada interpreting. Nah, ini interpreting lagi. Ada interpreting, jadi itu menerjemahkan secara langsung, bukan teks. Ya. Jadi ketika ada orang ngomong berbahasa Inggris, kalian langsung menerjemahkan. Nah, itu kuliah praktik di sini. Jadi lebih banyak ke praktik kemudian di semester atas. Kemudian di sini, kalau kalian lihat juga,
di semester 6 dan 7 sebenarnya di semester 6 itu ada kepotong. Jadi semester 7 itu kalian juga bisa mengambil mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihannya kita lihat di semester 7 ada Japanese Conversations, ada Korean Conversations. Jadi kalian bisa mengambil bahasa Korea. Kemudian juga bisa mengambil bahasa Arab. Itu adalah mata kuliah pilihan yang ada di semester 7. Semester 8-nya ya udah tinggal skripsi aja guys. Lulus sudah langsung. Ya, gitu. Oke, nah sekarang masuk ke saya nih, dosen pendamping akademik. Biar kalian nggak bingung, biar tidak ada dusta ya di antara kita. Yang pemenang saya itu, pemenang dosen itu apa gitu? Satu, memberi nasihat kepada mahasiswa bimbingannya. Itu yang tadi saya bilang, Pak Heri bilang itu bisa sebagai guru BK dulu pas SMA, pas sekolah ya. Kemudian yang kedua, membantu mengatasi masalah yang menghambat kelancaran studi. Namanya mahasiswa gitu kan, pasti ada lika-liku, ada drama-dramanya dalam menyelesaikan studi gitu kan ya. Nah, di situ kalian bicara lah gitu ke saya, bisa juga. Kemudian yang ketiga, membantu mengatasi kesulitan akademis yang dialami oleh mahasiswa studinya selama studi. Ya itu. Jadi kalau kalian ada kesulitan akademis gitu, kalian juga bisa bicara curhat aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi anggapnya kalau kalian ini anggap orang tua ya, terlepas dari dosen ya. Kemudian yang keempat, meneruskan permasalahan akademik mahasiswa yang bukan pemenangnya kepada yang menangani masalah tersebut. Gitu. Itu dosen. Kewajiban saya nih ya, saya punya juga kewajiban ke kalian gitu kan. Apa aja kewajibannya? Yaitu menguasai kurikulum prodi yang diikuti oleh mahasiswa bimbingannya. Jadi kalau kalian ingin bertanya tentang kurikulum atau mata kuliah yang diambil, gambaran umum tentang mata kuliah, itu kalian bisa tanya ke saya. Kemudian mengenal situasi akademik prodi studi lain yang terkait. Kemudian berbagai program kemahasiswaan, info beasiswa, info tentang misalkan PKM, itu kalian bisa tanya ke saya. Misalkan Pak ada info beasiswa apa ya, gitu kan? Ada kegiatan lomba apa ya yang bisa saya ikuti, gitu. Itu kalian bisa tanya ke saya, nanti akan saya kasih. Gitu. Kemudian menetapkan dan melakukan jadwal bimbingan. Nah, bimbingan itu nanti akan saya jelaskan. Ada 2 bimbingan. Bentuk bimbingan itu perwalian, registrasi, dan insidental. Ya. Kemudian kewajiban saya selanjutnya ada melayani mahasiswa bimbingannya dengan sebaik-baiknya. Oke, di sini ya, I'm just a servant for you guys. Ya. Oke, jadi if you have any problems, just talk to me. Alright. And then the last one is jika akan mendengar tugas, pembimbing harus melaporkan kepada program studi. Jadi ketika saya misalkan selama kalian ini proses kuliah, kemudian saya ingin lanjut studi, S3 gitu kan, ini saya nanti akan lapor ke Kaprodi untuk misalkan digantikan. Oke, gitu. Untuk kewajiban saya. Nah, kita masuk ke bentuk perwalian. Di sini ada 2 yang saya sebutkan tadi, bentuk perwalian. Pertama, perwalian registrasi, yaitu perwalian registrasi bentuk perwalian yang merupakan salah satu syarat registrasi. Oke. Jadi untuk semester 1 ini nggak ada perwalian, perwaliannya ada langsung ke registrasi ya, langsung ke validasi. Kemudian perwalian registrasi dilakukan pada saat proses registrasi. Kemudian perwalian registrasi wajib bagi seluruh mahasiswa yang melakukan registrasi. Bentar. Gimana cara atau mekanisme perwalian registrasi? Itu pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan pembayaran di BAUK. Seperti yang kalian lakukan kemarin tuh. Pembayaran gitu kan. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pembayaran, itu mahasiswa baru pada tahun pertama mengambil beban studi maksimum 22 SKS. Dan setelah 2 semester pada tahun berikutnya, dapat mengambil 24 SKS. Kemudian setelah kalian membayar gitu ya,
registrasi, kalian mengisi KRS di Siamus. Gimana cara ngisi KRS? Itu ada di sesi next time ya kita. Karena itu akan praktek banget. Kemudian setelah kalian mengisi KRS di Siamus, saya sebagai dosen wali atau pembimbing akademik akan memvalidasi pengisian Siamus yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi kalau kalian lihat Siamus, semua 2 orang yang terbaru itu belum saya validasi. Jadi 30 mahasiswa yang termasuk masa baru ini sudah saya validasi. Kemudian selanjutnya, mahasiswa meminta pengesahan KS kepada dosen wali atau beban studi. Nah, di sini selama pandemi tidak ada yang pengesahan KRS. Jadi pengesahan ini itu adalah tanda tangan offline. Jadi kalian memiliki kan KRS itu untuk selama pandemi ini ditiadakan. Tapi ketika offline, setelah kalian dapat validasi di Siamus, kalian satu kelas bareng gitu kan. Itu menyerahkan KRS itu sehingga saya bisa memvalidasi secara offline. Jika ada pembatalan itu bisa juga dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, to sum up, itu untuk meringkasnya, itu ada alur perwaliannya untuk perwalian registrasi. Pertama, kalian ke BAUK, registrasi keuangan, kemudian ke registrasi akademik, kemudian lihat ke Siamus, menentukan mata kuliah yang diambil, apa aja yang disediakan. Oke, kemudian mengisi KRS di Siamus, kemudian saya menyetujui, dan dosen wali menandatangani KRS mahasiswa. Ini yang terakhir itu yang saya sebut tadi sebagai offline. Nah, untuk perwalian insidental itu lebih cenderung pada jika kalian ada permasalahan tentang akademik, keuangan, atau ada masalah dengan temannya juga, misalnya, itu kalian bisa datang dengan insidental. Jadi di luar registrasi tadi itu. Jadi insidental itu artinya bisa mandiri, perwalian secara mandiri dengan masalah-masalah yang kalian hadapi selama kuliah. Kalian bisa cerita gitu. Insya Allah nanti saya bantu. Asik. Oke gitu ya guys dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Ini adalah gambaran aja, gambaran-gambaran umum tentang perwalian dan ini mata kuliah, gambaran mata kuliah secara umum yang kakak ingat kalian ambil dan kalian juga ambil di semester 1 dan semester 2. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi atas materi yang telah diberikan. Alhamdulillah ya teman-teman, sedikit banyak saya harap teman-teman sudah paham. Namun apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa mengangkat tangan, raise hand, atau mengisi di room chat. Silakan teman-teman. Ayo, 1 atau 2 penanya. Karena ini akan sangat berkaitan dengan teknis ketika teman-teman kuliah, pergantian semester, dan apabila ada urusan-urusan yang lainnya, kalian akan berurusan dengan dosen wali. Ada pertanyaan Pak dari Ayu Puspagita. Kak mau tanya, apakah jika ada penghargaan dalam organisasi itu mempengaruhi nilai IPK? Mempengaruhi atau tidak Pak Budi? Silahkan. Oke. Jadi kita definisikan dulu ya sebenarnya organisasi. Tujuan organisasi di dalam kampus itu adalah fungsinya adalah untuk menambah soft skill kalian ya. Soft skill berorganisasi, kemudian soft skill tentang berkomunikasi,
kemudian membangun network atau jaringan pertemanan, sehingga itulah adalah fungsi organisasi sebenarnya di dalam kampus. Sehingga ketika kalian lulus, ya, kalian akan memiliki skill komunikasi, kemudian kalian juga akan memiliki jaringan, dan itu ingat ya, networking itu sangat penting banget setelah kalian lulus. Kita di prodi tidak menawarkan networking, skill itu kita tidak menawarkan itu, gitu. Ketika kalian ingin memiliki tambahan skill networking atau berbagai soft skill, gitu kan, itu kalian bisa ikut organisasi. Oke. Jadi itu nilai plus buat mahasiswa, gitu kan. Apakah mempengaruhi nilai IPK? Sama sekali tidak. Jadi IPK itu pure dari bagaimana kalian berproses dalam belajar, gitu. Jadi misalkan ketua BEM jadi ketua BEM misalnya, apakah itu nanti ada nilai plus di IPK? Tentu tidak, gitu kan. Menjadi ketua hima, apakah dia menjadi akan nilainya lebih baik? IPK mempengaruhi IPK? Tentu juga tidak, gitu kan. Jadi IPK itu pure dari proses pembelajaran kali, proses. Ingat ya, proses yang lain, gitu, bukan hasil nilainya berapa itu. Jadi prosesnya. Jadi penilaian kalian tadi saya baik juga beberapa kan ada nilai dari 10 kemudian 80 dapat nilai A, itu kan kalau bisa lebih banyak pada skill-nya. Skill soft skill-nya, hafalan yang kita lihat. Jadi semakin kalian aktif, semakin kalian kritis, itu kalian semakin baik nilainya. Semakin kalian bertanya ke dosen, kalau kalian nggak tahu, semakin kalian melihat ada sesuatu yang janggal ketika belajar materi, kita bisa sampaikan itu, bisa berdiskusi, kan berdebat dengan dosen itu sendiri, dan konteksnya adalah akademik. Nah, di sastra itu adalah ciri khasnya di semakin kalian kritis, semakin kalian banyak bertanya, itu semakin bagus. Jadi kalau mungkin di SMA itu adalah takut untuk bertanya kepada guru gitu kan. Nah, di sini kalian harus ganti mindsetnya. Tanya aja. Nggak tahu, kurang paham sama materi yang disampaikan, atau kalian merasa, atau kalian memiliki perbandingan lain, contoh lain yang disampaikan dosen, misalkan, ajukan itu, sampaikan itu ke dosen. Sehingga di kelas, khususnya di sastra, itu kelas itu menjadi hidup. Jadi enggak ya, kayak apa ya, kayak dosen itu semakin kalian, jadi kelas itu kayak nggak mati gitu loh. Jadi buatlah kelas, ruang kelas, kalau di sini adalah virtual room atau virtual class, itu jadi semacam kebebasan kalian berpendapat, kebebasan kalian pada, oh kamu banyak tanya terus nih, kemudian dosen ngasih nilai jelek, no, tentu enggak. Semakin kalian tanya, semakin bagus itu. Jelas nggak sih? Jelas ya? Oke. Kayak gitu ya. Oke, jadi nggak ada pengaruh. Jadi itu dua hal yang berbeda. IPK itu lebih ke cenderung proses kalian akademiknya, proses belajar kalian, belajar pas. Untuk organisasi itu kalian mendapatkan ketika kalian lulus besok, gitu. Artinya silakan ya, tanya aja. Bisa ini nih, bisa live tuh. Baik Pak Budi, terima kasih. Jelas ya teman-teman, bagian ketika kita ikut organisasi tidak mempengaruhi IPK, namun akan berpengaruh kepada diri kita, menambah relasi, pengalaman, skill, dan sebagainya. Kemudian ada pertanyaan dari Hendra, Pak. Kak mau tanya, di kampus kami apakah ada semester pendek? Terus persentase absensi mahasiswa berapa persen, Pak? Monggo Pak Budi. Semester pendek itu ada, cuman ada kuota tertentu.
Semester pendek itu artinya nggak, kalau di Universitas Sastra Inggris sendiri itu di ketika semester pendek itu mengambil mata kuliah atasnya itu enggak gitu. Tapi untuk memperbaiki nilai. Cuman di semester pendek itu harus ada kuota tertentu. Jumlah mahasiswa yang mendaftar SP itu harus berapa? Itu harus ada syaratnya. Jika kurang dari kuota itu, berarti tidak akan ada semester pendek. Oke, itu. Terus terus persentase absensi mahasiswa berapa persen? Ah, kalian ya punya kesempatan untuk bolos atau izin gitu ya. Itu sebanyak 3 pertemuan. Nah, 3 pertemuan. Dari 15 pertemuan itu, kalian punya apa ya? Punya kuota ya, punya kuota bolos itu 3 pertemuan. Ya. Jadi, tapi make sure 3 pertemuan itu kemudian jangan di apa ya, digunakan untuk sesuatu yang ibaratnya ketiduran dan sebagainya gitu ya. Jangan di situ. Gunakan benar-benar yang emergency gitu ya. Di situ. Oke. Kemudian biasanya untuk tingkatan terlambat itu sebenarnya tiap dosen gitu ya. Cuman ketika kalian terlambat itu adalah toleransinya adalah 15 menit. Jadi ketika mulai jam 9 mata kuliah maksimal kalian jam 9.15. Lebih dari itu 9.20 kalian dianggap terlambat walaupun belum ikut kuliah gitu kan. Cuman itu nggak dianggap absen gitu. Gitu ya. Itu pertanyaan dari siapa tuh ya? Udah terjawab belum ya? Ini kalau belum terjawab, sampaikan aja ya. Kemudian dari Hendra tuh ya. Kemudian dari Ayu, mau izin bertanya lagi Kak. Semester selanjutnya untuk mengambil SKS itu tergantung nilai IPK kita atau tetap per paket. Untuk besok semester 2 masih paket. Jadi kalian kan semester ini itu kan 22 SKS tuh. Nah, di semester 2 itu kalian masih paket juga 21. Untuk selanjutnya, nah itu tergantung IPK kalian. Semester 1, semester 2, IPK kalian itu di atas 3, berarti kalian bisa ngambil maksimal, yaitu 24 SKS. Kalau misalkan IPK kalian itu di semester 2 misalkan, kan muncul IPK tuh. IPK kalian ibaratnya di bawah 3, ya, kalian hanya boleh mengambil maksimal itu 22 SKS. Di sini ada selisih 2 SKS ya, yaitu 22, 24. SKS itu berarti kalian kehilangan satu mata kuliah jika kalian tidak IPK-nya di bawah 3. Dan itu sangat merugikan jika kalian ingin lulus cepat karena akan tertinggal di sini. Gitu. Dan saya harap kalian jangan sampai ke situ. Ingat ya, kuncinya adalah kalau kalian minimal 3, tanya. Jadi kritis, mahasiswa itu kritis. Kalau nggak kritis, oke. Gitu ya, harus kritis di sastra. Gitu ya Mbak. Kemudian dari Asep Siswanto mau tanya, tadi kan di semester 7 ada mata kuliah pilihan, terus itu aturan jam masa kuliahnya itu masih tetap bareng apa beda-beda ya? Masih bareng. Jadi kalau mata kuliah pilihan itu lagi-lagi itu tergantung kuota. Kalau misalkan cuma satu yang ngambil, berarti itu kurang dari kuota. Jadi nggak bisa diambil. Nah, berapa kuotanya? Itu ada 7. Jadi kalau ada 7 mahasiswa yang mendaftar, misalkan mau ngambil Korean Conversations, kalau ada 7 mahasiswa yang mendaftar, nah itu bisa dibuka mata kuliah itu pilihannya. Oke, ada lagi guys. Baik, Pak Budi, sepertinya teman-teman ada yang ingin bertanya lagi tidak? Apabila tidak ada, kami rasa cukup nih Pak Budi. Apabila nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali lebih jelas, teman-teman bisa menghubungi dosen Wali. Mungkin lo closing statement sedikit Ya, ya buat silahkan Pak Budi untuk menutup ya. statement dan Ada beberapa pesan yang ingin sampaikan kalian gitu selama pandemi ini. Satu ya guys. Satu, mental gitu kan. Selama pandemi, mental kalian ini lagi diuji.
gitu. Kenapa saya berbicara tentang mental gitu kan? Bosan itu adalah benar-benar cobaan buat kalian. Kalau kalian bosan, itu mental ya. Nah, apapun sebosan apapun kalian, itu pasti akan menghadapi rasa bosan ketika mata kuliah. Kadang ini, itu pasti gitu. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi di sini kalian harus belajar untuk manage kebosanan itu. Caranya gimana? Misalkan dengan melakukan aktivitas lain. Jadi jangan itu jadi alasan kalian untuk kemudian rebahan terus, gitu ya. Kedua lagi, nah, kalau kalian ingin ini di pandemi ini adalah waktu di mana kalian juga bisa belajar banyak hal, gitu kan. Kalau kalian ibarat ingin belajar di Oxford, ingin belajar di Harvard, gitu kan, kalian bisa juga. Sekarang Oxford, Harvard itu membuka channel-channel pendidikan juga. Itu kalian bisa akses di situ. Nah, itu ya. Jadi kalian, walaupun kalian mendapat kuliah, ketika waktu senggang, kalian juga bisa mendapatkan materi lainnya. Dan selama ini Harvard, even Cambridge, gitu, nggak pernah membuka kanal itu. Tapi mereka sekarang buka, open access buat semuanya. Dan kalian bisa belajar di situ. Ketiga, itu adalah saya ingin titip pesan ke kalian juga gitu kan, bahwa ini adalah era kalian. Kami sebagai dosen hanyalah migran. Hanyalah migran, orang asing yang hidup di masa kalian. Gitu. Masa kalian itu adalah masa kalian yang penuh kreativitas, penuh dengan teknologi, dan kami para dosen itu hanyalah migran. Gitu. Hanya orang yang numpang tinggal di era kalian itu. Yang nggak tahu, ibaratnya yang kurang paham dengan teknologi, yang kurang kreatif seperti kalian. Gitu. Maka dari itu mohon juga kami dosen itu diberitahu, dikasih pendidikan, dikasih informasi pengetahuan bagaimana menjadi kreatif misalnya. Gitu. Jadilah tuan rumah yang baik untuk kami para dosen. Gitu. Karena ini rumah kalian, ini era kalian bukan era kami. Saya mohon untuk kami diajarkan. Jadi di sini kami juga bukan serba tahu, bukan serba tahu semuanya mata gitu. Kami juga belajar dari kalian. Oke, di situ. Oke ya teman-teman ya. Jadi walaupun ada hubungan dosen sama mahasiswa itu tolong kami sebagai dosen itu diberitahu gitu. Karena kami juga sama-sama belajar gitu. Kamu nggak cukup berhenti sampai sini. Jadi feel free buat tanya, jangan malu lagi di sastra Inggris, apalagi di sastra urat malu itu harus dipotong gitu. Nggak boleh malu. Kalian ada pentas, kalian harus bisa gila gitu. Harus jadi orang gila itu kayak gimana? Nah, itu tuh harus diputus sih. Nggak boleh malu gitu. Buat ini ya teman-teman senior nih, titipan anak jangan dibentak-bentak. Nanti habis ini karena BEM nih, jangan dibentak-bentak, jangan dimarah. Saya titip anak-anak saya nih ya. Nanti kalau ada apa-apa nih, mahasiswa saya dibentak-bentak, lapor aja ya. Oke, gitu dari saya. Para ini nanti bisa lanjut di chat ya, kita kan punya grup tuh. Ya. Oke, itu ya. Bye. Thank you. Hai, terima kasih banyak Pak Budi. Sangat menarik ya teman-teman. Nah, sebelum saya tutup, ada sesi foto bersama. Jadi silakan teman-teman menghidupkan fitur video, dan bergaya secantik dan seganteng mungkin. Silahkan teman-teman. Pak Budi juga ikut ya Pak. Siap? 1. Gila mungkin ya, jangan cuma cantik, jangan imut, enggak harus gila gitu. Harus gila. Tunjukin kalau orang sastra itu harus gila. Wah. Ya, tunjukin gila-gila kalian tuh kayak gimana. Oke ya. Siap, 3, 2, 1. Sebentar. Sekali lagi. Ya, slide 2 ya.
3, 2, 1. Ya, kenapa ada yang... Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Semoga ilmu dari materi hari ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengimplementasikannya. Apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi Pak Budi selaku dosen wali teman-teman. Setelah ini ada materi terkait Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris. Jadi saya beri waktu sekitar 3 menit untuk teman-teman meluruskan punggung, relaksasi. Saya tutup. Terima kasih teman-teman dan mohon maaf apabila saya dalam memandu materi sesi kali ini terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Saya serahkan ke moderator berikutnya. Bang. Udah ya?
Nih. Udah di kopi. Kopi apanya? Kayaknya Mbak Tiara. Udah. Saya tak add sih. Tak ingat lah. Angelo. Bisik banget. Angelita. Mending pertama video dua. Video sih. Angela. Parah. Ini kita mute kita unmute loh. Kayak orang ngomong apa wae. Ya, tar dulu. Saya. Coba saya. Kok rempong tenan deh. Tapi kalau iya. Kalau Oi.
Berisik. Halo guys, halo. Hand nih guys. Halo, hand nih guys. Halo guys, hand nih guys. TikTok kan yuk guys. Halo guys, halo. Chattingnya berisik boy. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo guys. Open mic guys. Videonya di ya, gimana sih? Ini materinya dong. Cita-cita, please naik. Oh iya, Pak Arlo. Saya tak mute meneh ya. Itu loh. Mute coba. Sabarnya tidak di mute juga. Sastra Inggris. Hiu makan tomat. Ikan hiu makan tomat. Odading oi, odading mang oleh. Gawe blur wae Mas Far. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, ya. Oke, jadi sekarang sesi pemaparan materi lagi yang keberapa ini? Terakhir ya? Oh, bukan. Yang ketiga. Nah, jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Alif Aulia Ferlandi, sastra Inggris 18. Apa lagi ya? Oke, udahlah gitu aja ya. Nah, jadi di pemaparan materi yang ketiga ini bakal membahas soal himpunan. Nah, ini ada sedikit video untuk sekedar perkenalan singkat lah ya buat himpunannya. Jadi silakan disaksikan.
Jangan, nggak usah. Terus kalau balik dari satu pause ya. Zoom. Oke. Ya lanjut sekarang perkenalan buat himpunannya ya. Jadi ini Hima Prosa, Himpunan Mahasiswa Prodi Sastra. Dan jadi Hima Pro. Ya Allah. Sobat gimana sih? Ini Resum. Oh, bingung Bang Fer. gue nggak pernah pakai laptop soalnya buat nge-zoom. Gue nggak pernah pakai laptop buat nge-zoom. Jangan salahkan gue. Nah, jadi ini logonya kayak gini ya. Apa namanya, bulat biru, terus ada tangannya dua, ada buku, tulisan Hima Prosa, sama ada salah. Ya maaf. Oke. Udah masuk belum? Biarin, gue mah kagak ada apa ya, formalnya nggak ada gue. Apa coba? Oke, lanjut. Silakan kepada. Hah? Cek. Maafin moderatornya nggak biasa pakai Zoom laptop ya, biasa pakai HP.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, masuk tak? Spotlight. Oh, saya. Di situ. Jindang maksud aing. Entar kok aku keluar. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang, semoga masih tetap semangat untuk terus mengikuti Masta Fakultas Bahasa dan Budaya Asing. Perkenalkan, nama saya Tiara, mahasiswa semester 5 Sastra Inggris, yang sekarang menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Sastra Inggris, Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik teman-teman, sebelum saya mulai untuk menyampaikan terkait himpunan, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pesan dari Mbak Najwa Shihab untuk teman-teman mahasiswa baru khususnya. Survival the fittest, yang berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kunci survive adalah bukan orang yang paling pintar, orang yang paling kuat, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Lingkungan dan kondisi yang seperti ini, pandemi yang entah kapan berakhir, menuntut kita untuk terus beradaptasi. Dengan lingkungan yang seperti ini, bukan berarti kita harus berhenti bergerak, bukan berarti kita harus bermalas-malasan dan terlalu nyaman dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, tetapi kita harus tetap survive untuk bertahan hidup. Begitulah caranya kita tetap menikmati, tetap berdiri bahkan di masa pandemi seperti ini, teman-teman. Kalian teman-teman yang terpilih, yang memiliki privilege, yang memiliki keistimewaan untuk duduk di bangku kuliah. Maka dari itu, gunakan sebaik mungkin kesempatan itu, keistimewaan itu untuk meraup banyak ilmu, untuk mencari banyak kawan di kampus ini. Jangan sampai ketika kalian sudah memiliki keistimewaan ini, kalian tidak melakukan apapun, bahkan lebih parah daripada teman-teman yang lain. 35% angkatan kalian yang sekarang duduk di bangku kuliah, dan 34-nya adalah kalian, teman-teman. Maka dari itu, dengan keistimewaan itu, dengan kesempatan itu, carilah ilmu, carilah relasi sebanyak mungkin. Jangan hanya karena, pandemi kak, males, dan lain sebagainya. Kalian, jika terus-terusan seperti itu, maka tidak akan pernah survive. Kalian kuliah pun tidak mendapatkan apapun ketika tidak melakukan survive untuk diri kalian sendiri. Maka dari itu, teman-teman, saya selaku Ketua Himapprosa dan kawan-kawan saya mengucapkan selamat datang, selamat mencari ilmu, selamat membangun relasi, selamat bertemu dengan kami di keluarga besar Sastra Inggris. Mungkin itu saja, langsung ke materi yang terkait Himapprosa. Himapprosa, Himpunan Prodi Sastra Inggris. Himpunan sendiri, teman-teman, merupakan eksekutif di tingkat prodi yang bergerak untuk menghimpun dan membangun relasi dengan sivitas akademika kampus, khususnya di Prodi Sastra Inggris. Nah, Himapprosa sendiri merupakan akronim dari Himpunan Mahasiswa Prodi Sastra Inggris. Jadi keanggotaannya pun teman-teman dari Sastra Inggris nih. Lalu, kenapa sih Mbak di kampus harus aktif di organisasi? Tadi Pak Budi sudah sempat menjelaskan bahwasanya soft skill itu perlu dilatih gitu loh teman-teman. Tapi bukan berarti mempengaruhi akademik maupun perkuliahan kalian, pembelajaran kalian. Nah, di organisasi ini kalian akan melatih yang pertama problem solving tentunya, lalu membangun relasi dengan kawan-kawan. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kenapa sih Mbak saya anak sastra harus berhimapprosa? Kenapa saya tuh pengennya ngambil saja Mbak, ngidin IPK. Nah, itu tuh pilihan teman-teman. Sekali lagi, organisasi merupakan wadah untuk melatih soft skill teman-teman. Yang pertama, apa sih yang ditawarkan Himapprosa? Apa sih nilai tawarnya himpunan untuk teman-teman? Yang pertama, teman-teman akan bertumbuh dan membangun relasi dengan seluruh anak sastra, angkatan sastra, dan ilmu-ilmu eksekutif
paling dasar, dasar-dasar berorganisasi, dasar-dasar kepemimpinan, dasar-dasar manajemen administrasi kampus akan dilatih di tingkat himpunan. Seperti itu teman-teman. Kalau misal teman-teman besok, saya mau langsung badan eksekutif mahasiswa saja Kak, nggak mau di himpunan dulu. Tidak bisa teman-teman, karena ilmu-ilmu dasar itu dilatih dari himpunan. Semuanya dilatih dari himpunan, dari dasar-dasar. Terkait keadministrasian dan lain sebagainya itu dilatih di himpunan. Seperti itu. Lalu ada benefit-benefit lainnya yang ditawarkan oleh himpunan seperti itu. Lalu sistem keanggotaannya bagaimana, Kak? Sistem keanggotaan di himpunan itu ada anggota aktif dan anggota pasif, teman-teman. Bedanya apa, Kak? Jelas beda dan ada benefitnya masing-masing. Anggota aktif, teman-teman, merupakan anggota yang dilantik secara resmi, masuk ke dalam surat keterangan, dan berhak atas surat tanda keaktifan. Lalu bedanya dengan teman pasif apa, Mbak? Teman-teman pasif tidak dilantik secara resmi, tidak masuk ke SK, atau sering kita sebut sebagai teman-teman tim hore. Jadi cara teman-teman pasif menghidupi himpunan adalah dengan mengikuti serangkaian acara yang dibuat oleh himpunan. Sedangkan teman-teman aktif adalah teman-teman yang memanajemen, yang mengolah internal dari himpunan itu sendiri. Jadi itu bedanya teman-teman, dan benefitnya itu. Seperti itu. Lalu, saat ini, Himaprosa yang saya pimpin sedang memiliki visi misi, yaitu mengusahakan terbentuknya himpunan mahasiswa prodi sastra yang aspiratif, solid, progresif, dan komunikatif. Maksudnya apa, Mbak? Aspiratif yang jelas bisa mewadahi suara dan bakat minat teman-teman, solid yang jelas membangun relasi, membangun kekeluargaan yang kuat di sastra Inggris. Progresif yaitu bergerak terus-menerus, komunikatif yang jelas kita problem solving dan lain sebagainya biasanya terjadi karena kurang lancarnya komunikatif. Nah, maka dari itu Himaprosa mencoba untuk terus berkomunikasi dengan teman-teman, lancar untuk permasalahan kita selesaikan secara, nah itu problem solving seperti itu diselesaikan secara seperti itu. Lalu misinya apa? Misi yang saya bawa dengan teman-teman adalah menjadikan organisasi sebagai wadah untuk mempererat ukhuwah atau ikatan dengan berbagai elemen di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Semarang dan menggerakkan bersama roda organisasi secara teratur. Nah, itu visi misi Himaprosa yang saya dan teman-teman saat ini bangun gitu loh, teman-teman. Lalu lanjut ke perkenalan BPH dan Kepala Divisi Himaprosa. BPH yaitu Badan Pengurus Harian. Apa sih, Kak, fungsinya BPH itu? BPH itu fungsinya untuk mengontrol, manajemen, dan terkait eksternal internal permasalahan diolah oleh teman-teman BPH. Nah, ini ada saya sendiri dan wakil saya Alif Aulia Ferlandi, dan sekre bendahara saya yang saat ini tidak bisa membersamai kita. Semoga nanti ketika kuliah offline kita bisa bertemu ya, teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada divisi perhubungan. Ngapain sih, Kak, divisi perhubungan itu? Divisi perhubungan itu fungsinya membangun relasi dengan internal maupun eksternal himpunan itu sendiri. Contohnya apa, Kak? Ini ketika ada kegiatan di prodi lain, teman-teman perhubungan yang kemudian mendelegasikan atau mengirimkan teman-teman untuk menghadiri acara tersebut. Nah, teman yang didelegasikan itu kemudian membangun relasi dengan teman-teman yang ada di acara tersebut. Nah, itu fungsinya teman-teman perhubungan. Yang kedua, ada namanya studi banding nih, teman-teman. Ngapain, Mbak? Yang jelas membangun relasi dengan teman-teman univ lain. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran besarnya teman-teman perhubungan. Nah, ini teman-temannya anggota yang sekarang sedang memimpin divisi perhubungan. Lalu ada divisi komunikasi dan informasi, teman-teman. Ngapain sih, Mbak, divisi Kominfo itu? Divisi Kominfo itu yang jelas saat ini divisi Kominfo kami hanya mengolah media sosial, di mana kegiatan maupun press
press release dan berita acara kami unggah di sana. Nah, teman-teman sastra Inggris wajib nih follow IG-nya Himaprosa Unimus. Jangan ngaku anak sastra kalau nggak follow IG himpunan. Nah, terus ada divisi kajian aksi dan strategi. Divisi kajian aksi ini fungsinya apa, Kak? Ngapain aja, Kak? Divisi kajian aksi ini mengkaji. Namanya juga kajian aksi ya, teman-teman. Mengkaji isu yang ada di internal maupun eksternal kampus. Pengadaan diskusi, seminar, itu diwadahi oleh teman-teman divisi Kastrat ini. Nah, ngapain sih, Kak? Lagi pandemi juga di seminar-seminar, diskusi-diskusi. Loh, intelektualitas itu tidak memandang pandemi atau tidak. Kalau kalian butuh ilmu, sedang pandemi atau tidak, kalian harus mengusahakan meraup ilmu sebanyak-banyaknya. Lewat apa? Ya diskusi dan seminar itu, teman-teman. Ilmunya kan yang penting itu. Gitu. Lalu, selanjutnya ada divisi pengembangan sumber daya mahasiswa. Apa sih, Kak? Ngapain aja nih divisi pengembangan sumber daya mahasiswa? Divisi pengembangan sumber daya mahasiswa itu divisi yang mengolah dan menghimpun dan mewadahi minat dan bakat teman-teman. Misal nih, ada angkatan kalian atau teman-teman himpunan yang punya bakat nari, nyanyi, dan lain sebagainya. Kita nanti terkait lomba-lomba dan pengadaan acara kegiatan akan terus mewadahi teman-teman itu, seperti itu. Jadi untuk melatih soft skill, mewadahi minat bakat kalian, teman-teman PSDM ini yang kemudian mewadahi itu. Terus di tingkat himpunan sendiri ada namanya LKMM TPD, teman-teman. LKMM TPD itu apa, Kak? Nah, yang tadi saya sebutkan di awal bahwasanya ilmu-ilmu eksekutif tingkat dasar dipelajari di himpunan, ya ini di LKMM TPD, teman-teman. Sistem pengkaderan awal di himpunan. Ilmu-ilmu manajemen, waktu, kegiatan, dan lain sebagainya ada di LKMM TPD. Dan kemudian selanjutnya ada divisi sosial masyarakat. Dengan namanya saja sudah jelas ya, teman-teman, divisi sosial masyarakat, divisi yang bergerak di kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Ngapain sih, Mbak, divisi sosma itu? Ya sesuai dengan namanya, arah geraknya pun di ranah-ranah sosial seperti berbagi, berbagi nasi, berbagi kepada orang yang membutuhkan, lalu ya kurang lebih seperti itu, arah geraknya ke teman-teman sosial, mengadakan galang dana dan lain sebagainya. Nah, teman-teman itu yang kemudian menghubungkan relasi kita dengan masyarakat. Anak-anak himpunan kan cuma fokusnya di kampus. Kata siapa? Teman-teman sosial masyarakat ini yang menghubungkan kegiatan kita dengan teman-teman, dengan warga di masyarakat. Seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dari nilai tawar, sistem keanggotaan. Pendaftaran nih. Terkait pendaftaran, nanti ada namanya open recruitment, teman-teman. Open recruitment itu akan, teman-teman, setelah mengetahui sistem dan lain sebagainya tentang Himaprosa, kemudian teman-teman akan direkrut oleh kami, tapi ya itu kalian harus mengisi minat kalian di mana, bakat kalian di mana, agar kami bisa menempatkan di mana, divisi mana yang cocok dengan kalian, apakah itu sesuai pilihan kalian atau tidak. Nah, itu teman-teman bisa kemudian mempertimbangkan, oh ya saya itu pengennya aktif di sosial masyarakat, Kak, suka aja ngomong sama teman-teman, sama warga-warga, itu bakat saya. Nah, masuklah ke divisi sosial masyarakat. Nah, itu pokoknya nanti ada namanya open recruitment. Teman-teman, untuk tanggal pastinya mungkin nanti bisa ditunggu ya, teman-teman. Dan apalagi ya? Tambahan saja sih. Himpunan itu ada di bawah naungan BEM Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Kaprodi serta Dekanat Fakultas. Nah, kemudian terkait koordinasi, jelas kita ada di sistem paling bawah, lalu berkoordinasi dengan BEM Fakultas. Seperti itu. Kemudian yang apa lagi ya yang perlu disampaikan? Mungkin itu saja sih, teman-teman. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan
terkait himpunan, kenapa harus berorganisasi, dan lain sebagainya, akan saya coba jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya teman-teman, barangkali ada pertanyaan terkait hima prosa, organisasi, kondisi di sastra Inggris, dan lain sebagainya, bisa ditanyakan, akan saya usahakan untuk menjawab. Tadi sudah cukup jelas atau tidak, teman-teman? Kalau misalkan belum cukup jelas, silakan ditanyakan, Gi. Kak, saya tidak ingin bertanya. Itu siapa yang ngomong Assalamualaikum? Assalamualaikum, Sinten. Iya, Pak. Jenis ganti-ganti namanya. Versi Hendra itu ya. Hendra Dwi. Oh ya, sekalian nunggu teman-teman tanya, kita sharing aja ya. Nanti bisa langsung tanya di grup chat Zoom ya, kalau misalkan ada yang perlu dipertanyakan. Jadi, kenapa sih Kak memilih untuk berorganisasi? Yaitu soft skill kita perlu dilatih, teman-teman. Public speaking dan lain sebagainya, itu perlu dilatih gitu loh. Gimana kita mau mengembangkan semua itu kalau kita tidak aktif dimanapun? Bukan berarti pembelajaran di kampus tidak cukup gitu loh, tapi untuk mewadai soft skill kalian, memang di bidang akademik, intelektualitas kalian akan dilatih. Ya hanya sekedar itu saja. Lalu di organisasi kita akan berkumpul dengan teman-teman dari bermacam-macam background, memiliki permasalahan-permasalahan dengan kampus, dengan fakultas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian problem solving itu yang kita tidak pelajari di kelas, teman-teman. Saya pernah dengar bahwa kelas itu terlalu sempit untuk pemahaman kita yang sangat luas, keingintahuan kita yang terlalu luas. Maka dari itu, coba cari jawaban yang dimana kelas itu tidak memberikan itu. Dengan apa, Kak? Dengan berorganisasi. Seperti itu. Ada lagi nggak yang perlu dipertanyakan? Kalau tidak ada, mungkin Mbak cukupkan. Atau mau ditunggu dulu? Namanya yuk diganti. Operatornya aku aja. Atau sudah cukup, teman-teman? Oh, lupa mau memberikan informasi. Selain nanti ada open recruitment, di himpunan nanti ada kegiatan open house dan family gathering. Nanti terkait sistem dan teknisnya kita bahas lanjut aja. Gitu. Sudah tidak ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau sudah tidak ada, maka saya akan memberikan closing statement. Berkuliah itu tidak hanya tentang IPK dan angka, tapi kebermanfaatan kalian untuk masyarakat. Kenapa kemudian banyak sarjana yang tidak berguna setelah lulus? Ya kemungkinan
hal itu. Ketika dia menjadi mahasiswa, dia hanya fokus kepada apa yang menjadi bidangnya, tidak melatih di luar itu. Bukan berarti pilihan itu salah, teman-teman. Banyak juga yang membuktikan itu. Tapi maka dari itu, kalian harus mengenali passion kalian mulai dari sekarang. Mumpung kalian masih mahasiswa baru, kalian harus paham, saya besok mau fokus di mana, dan apa aja goals yang harus saya raih selaku mahasiswa dan sebagai mahasiswa. Jangan hanya, kuliah online, Mbak, kayak gini, males, buang-buang kuota, dan lain sebagainya. Kalian butuh ilmu atau tidak? Kalian di kuliah tuh mau ngapain? Gitu loh. Itu. Kenali diri kalian, kenali passion kalian, pilih mana tempat yang akan kalian tempati, kalian isi, apa yang kemudian akan menjadi goals kalian setelah lulus maupun progres yang akan kalian bangun selama menjadi mahasiswa. Terus, mungkin itu saja sih, saya tunggu kontribusinya teman-teman di Himaprosa. Sekali lagi, selamat datang di keluarga besar sastra Inggris. Salam selamat dan cinta dari kami, Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris. Oh, ada yang tanya ternyata teman-teman. Nggak jadi ditutup nih. Kak, saya mau tanya dari Agus nih. Untuk Himaprosa sendiri, biasanya kegiatannya dimulai atau dilaksanakan jam berapa ya? Waktu kuliah offline, kegiatan kami jelas tidak akan mengganggu pembelajaran yang pertama. Itu yang berani kita jamin, karena kami kegiatan kami disesuaikan dengan, sekali lagi, belajar itu nomor 1, organisasi itu untuk mendampingi, membentuk soft skill kalian, jadi tidak mungkin kami benturkan dengan proses pembelajaran. Biasanya, jika rapat-rapat maupun pertemuan yang internal adakan, dimulai saat sepulang perkuliahan, seperti itu. Lalu kemudian jika kegiatan-kegiatan besar kami adakan di weekend. Biasanya seperti itu, teman-teman. Jadi tidak akan membentur dengan proses pembelajaran teman-teman. Seperti itu. Ada lagi enggak? Jadi mungkin seperti itu saja ya teman-teman. Jika tidak ada, nanti untuk apapun yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan di grup Maba 1 Sastra Inggris, dan ataupun PC saya, tidak apa-apa. Seperti itu. Tadi closing statement-nya diingat-ingat ya teman-teman, dicari passion-nya. Ruang mana yang ingin kalian isi sebagai mahasiswa, seperti itu. Sampai jumpa, semoga nanti kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, balik lagi sama saya. Jadi gini, telah selesai pemaparan materi yang ketiga dari saudari kita Tiara Septia. Sekalian nih, Ane mau ngingetin, ntar habis ini kan pindah ke link sebelah, jadi kameranya ntar dinyalain semua, tolong ini mah tolong, terus duduk yang benar, kalau pegel senderan nggak apa-apa sih, yang penting jangan tiduran aja, jadi ya terlihat lebih beretika lah, udah mahasiswa kan, udah bukan siswa SMA lagi. Jadi ya udah segitu aja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.